Jadi gini, munculnya risetnya John Seidel, lo tuh harus baca dulu bukunya Migdal juga, John Migdal. Oke. Nih. Kalau di dalam pustaka ada bukunya. Seidel. Bukunya udah di Indonesia ini ada. Murah kan bukunya. Cuma lo nggak akan pusing juga pasti. Nih. Buku yang tadi, yang diedit tadi. Bosisme dan demokrasi di Filipina kan sama judulnya, cuma ini udah di Indonesia. Oke. Jadi gini, Seidel itu dalam menyusun kerangka bosisme ini di dalam bukunya ya, itu udah bisa yang jadi dia itu mendapatkan laporan-laporan terutama di negara-negara berkembang di Filipina, Thailand dan Indonesia. Jadi si Seidel ini dia melakukan riset di tiga negara Asia. Oke. Kenapa di sana itu banyak masalah-masalah yang terjadi di negara-negara berkembang, yaitu munculnya premanisme, munculnya bos-bos lokal, orang-orang yang punya kekuatan, punya senjata, punya ini kayak inilah premanisme lah, kayak PP lah gitu, bos-bos PP gitu lah, pemuda Pancasila. Nah, dalam beberapa riset penelitian sebelumnya, semua permasalahan yang ada di Indonesia itu selalu dikaitkan dengan kajian lokal strongman. Jadi gini, bentar ya. Panjang nih sebenarnya. Ini tujuan pustaka saya. Tapi nggak muka aku kasih apa dulu. Harus lu bisa baca. Ini biar tahu nih, ini perbedaannya ya. Nih baca. Berbanding. Bisa dikit. Istilahnya ya. Jadi beberapa referensi di Amerika, negara maju itu, ketika ada permasalahan yang ada terjadi di negara Asia itu atau di negara berkembang, itu dia selalu menggunakan konsep teorinya Migdal, local strongman. Tapi faktanya si Seidel itu ingin melakukan kajian lagi, ingin melakukan riset, apa benar nggak bahwa tentang munculnya kekuatan ini didasari oleh kepala suku ini nih, kan gitu. Tuan tanah, bos-bos, orang yang kaya, tanah, pemimpin internasional. Jadi orang-orang ini tuh dianggap sebagai orang kuat lokal, orang yang punya pasukan, orang yang punya power, paham ya? Oke. Nah, jadi munculnya lokal strongman ini udah nggak bisa dimasalahin lagi, karena memang secara historis kultural udah ada. Jadi kayak saya nih, lahir dari orang Jawara, pasti gue kan ikutin bapak gue jadi Jawara, kan itu terus akan turun menurun Jawara, paham ya? Itu dalam teorinya Migdal. Tapi ketika Seidel melakukan riset ulang di tiga negara tersebut, konsepnya Migdal itu sebenarnya udah mulai runtuh. Kenapa? Karena munculnya orang-orang kuat ini tidak lagi dipegang oleh kepala suku, tuan tanah dan pemimpin internasional, tapi udah muncul penguasa militer, kepala daerah, bupati, wali kota. Oke, itu dulu basisnya penguasa. Jadi ketika gue mau jadi penguasa itu, kata Migdal, kata Seidel, gue harus punya jabatan dulu. Misalkan gue pengen jadi penguasa, gue harus punya jabatan dulu. Beda kalau samanya Migdal. Kalau Migdal itu, kalau ingin menjadi orang kuat, lo harus punya duit dulu. Kalau Seidel terbalik,
kalau itu gak perlu ada duit, tapi malah faktanya juga butuh duit. Bos sistem juga, artinya ketika ingin menjadi militer kan gitu. Artinya itu. Oke. Tuh. Latar belakang ekonomi, Rigdal itu selalu orang kaya atau pemilik tanah, kan gitu. Sementara Sidel itu tidak selalu orang kaya, kan gitu. Tidak selalu orang kaya. Anda bisa lihat lah, kayak pemuda Pancasila, bukan orang kaya, tapi dia punya pasukan, punya orang, punya centeng lah kalau bahasanya. Nah, dalam proses ini katanya munculnya orang-orang kuat lokal ini telah dipengaruhi oleh negara-negara yang baru merdeka, transisi. Ketika Indonesia mengalami masa reformasi itu muncul nih orang-orang ini nih yang tadinya terfragmentasi atau terkotak-kotak, merasa dikungkung, dia keluar. Dulu zaman kalau dalam penelitian Migdal itu pas zamannya era kolonialisme. Sebenarnya orang kuat lokal itu zaman dulu ada. Orang kuat lokal itu dari zaman dulu udah ada, kayak muncul ya mungkin kalau di Banten itu Jawara, kayak Pintu kalau di Jakarta itu. Orang yang disegani gitu. Cuman kan negatif, akan jadi negatif. Dalam kajian Migdal itu jadi negatif karena orang-orang yang ini memanfaatkan kekayaan, karismanya untuk kepentingan dia pribadi. Dari keluarganya, pandangan yang Migdal. Sebenarnya secara historis kultural, orang kuat lokal itu bisa muncul. Kiai itu disebut orang kuat. Kan dia punya santri. Omongannya cuman kan masalahnya orang kuat dalam arti apa? Orang berpengaruh kan, orang kuat itu berpengaruh. Jadi gini, kalau Karl maupun Bosism itu orang yang punya pengaruh dan punya kekuasaan dan bisa mengendalikan orang. Cuman beda konteks. Kalau dari Migdal itu tadi konteksnya tadi orang-orang kaya, sebenarnya sih dia bukan. Kemudian latar belakang pekerjaannya juga udah bukan lagi penguasa tanah atau nih pemimpin tradisional tuh maksudnya kepala suku, kiai kayak gitu-gitu. Faktanya banyak anggota dewan itu anggota DPR gitu, atau pengusaha kan ya. Kalau Sidel itu menganggap ketika tahun 90 itu udah gak ada lagi kepala suku. Indonesia itu kan ketika dipimpin oleh Soeharto kan gitu. Oke, paham ya? Nah, proses pembentukan. Nah, jadi gini, munculnya orang-orang ini karena memang dipengaruhi struktural, artinya negara yang menciptakan ini, negara yang melahirkan ini, yaitu apa? Yaitu demokrasi itu sendiri. Demokrasi langsung, ya, Anda bisa lihat demokrasi langsung saat ini munculnya wali kota, bupati, kasat, ya kan bisa lihat kasus-kasus yang terjadi. Kan adalah memunculkan orang-orang yang sok-sokan jadi orang-orang sultan lah bahasanya, sultan di daerah. Ya kan? Kayak wali kota, kan dari pemimpin, artinya negara melahirkan ini gitu. Nah, ini melahirkan kepala daerah, anggota dewan, pengusaha ini. Jadi ini yang melahirkan konsep artinya struktural politik yang melahirkan mereka ini. Jadi tidak selalu orang kaya, mungkin tidak semua. Artinya ini tidak bisa digeneralisasi ya. Kan kadang-kadang untuk mendapatkan jabatan ini biasanya orang-orang kaya, tapi kan faktanya juga munculnya orang-orang tadi ya, tidak hanya militer, tapi di sini ada saya lupa bikin premanisme itu kan tidak orang kaya, tapi menggantungkan. Kemudian ini proses pembentukan masyarakat berbeda independen antara. Nah, kalau dalam Migdal konteksnya orang kuat lokal ini itu agak jauh dengan negara, paham nggak? Benar ya? Orang lokal Soromen itu dia itu disebutnya lepas dari jaringan negara, makanya dianggapnya the weakness state, negara lemah. Jadi negara atau pejabat pemerintah ketika ada muncul lokal Soromen ini, si orang kuat, mereka itu akan lemah. Beda halnya. Jadi dia karena dia lahirnya dari luar negara, bos. Dengerin ya sini. Lokal Soromen itu lahir dari luar negara, bukan di dalam negara. Jadi setelah negara merdeka kan ada pejabat nih. Nah, orang-orang kuat lokal itu udah ada di luar negara, maksudnya di luar jaringan negara. Ya tadi kan kiai kan bukan orang pejabat kan? Kepala suku yang di Papua kan bukan pejabat. Ya karena mereka udah hadir di masyarakat.
Mereka udah punya kekuatan, punya anggota, punya anak buah, punya kekayaan, punya pengaruh. Dia malah mempengaruhi masyarakat untuk menentang negara. Makanya pejabat negara ketika ingin mendapatkan dukungan harus ngomong dulu ke orang kuat lokal ini. Pak, oke. Nah, Pak Cidel berbeda pandangan bahwa sekarang itu bukan lagi negara yang melahirkan, artinya kegagalan pemerintah aja memberikan jaminan. Artinya apa? Kalau dulu terbalik, jadi ketika orang misalkan di luar masyarakat ini, kenapa nggak suka sama pejabat? Karena pejabat ini atau negara ini tidak memberikan kesejahteraan pada masyarakat yang bisa memberikan pekerjaan, kasih makanan, kasih bantuan. Orang kuat ini, gitu. Jadi kayak mafia lah, mafia kecil gitu di luar negara, mafia termasuk lah. Kan gitu. Kalau itu preman itu sama aja sih, orang yang punya power tadi, punya karisma, kasih bantuan. Nah, negara itu tidak menjamin. Seharusnya kata Sidel, negara memberikan ini. Tapi kata Sidel, negara tidak perlu memberikan apa? Orang munculnya bos lokal itu tidak perlu memberikan kasih sayang. Udah, lama ikut gua mau dikerasin juga mereka juga ikut kan gitu. Kalau dalam Migdal itu disebutnya kebaikan sosial. Makanya kayak keluarga Maesari itu disebutnya orang kuat. Dia nggak mau keras-keras. Disayang-sayang, dikasih beasiswa Maesari Foundation, dikasih pekerjaan di keluarga Maesari, kan gitu. Kebaikan sosial. Jadi memang jualan politik kekerasan juga tidak akan menjamin mendapatkan dukungan. Makanya kebaikan sosial itu penting. Kalau menurut saya ya artinya konsep Sidel dalam disertasi saya udah saya gagalin juga. Kan karena faktanya teori Migdal itu masih berpengaruh. Kan kalau Sidel itu membantah keras bahwa teori Migdal itu udah usang katanya. Kalau saya terbalik, teori Migdal usang, Sidel juga usang, tapi mereka masih dipakai gitu kan. Gitu. Bukan usang sih, artinya tidak relevan. Karena Indonesia itu kan sangat berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Munculnya kiai itu kan nggak ada, di Garut nggak ada pengaruh kiai, hanya di Tasik doang. Ciamis aja nggak kiai, nggak ada, tapi kan tidak sepengaruh Tasik. Gitu loh. Kalau terutama kiai yang di Jawa Tengah itu lebih berpengaruh, apalagi Jawa Timur. Tapi nggak ada kiai yang di Kalimantan nggak ngaruh. Ya kan? Kiai di mana di Bali, apalagi di Bali. Kalau di Bali bukan kiai, mungkin orang Hindu kan gitu. Oke. Nah ini cara bertahan hidup. Kalau local strongman itu menghidupkan patron client. Pak, jadi saya ini patron nih. Saya patron. Lo tuh client. Ketuk kan client. Klien tahu klien? Klien. Iya. Apa? Apa sih namanya? Ya artinya kan lo dapat duit dan lo kasih duit gitu. Lo baca James Scott ada tuh. Lo carilah banyak referensi tentang patron client. Tuh menggantungkan relasinya dengan para politisi dan birokrat. Kalau Sidel balikannya lihat tanpa memerlukan relasi patron client. Pak, izin. Tidak perlu ada patron client. Karena mereka secara tidak langsung akan mengikuti. Oke, cukup. Nah, yang kedua kadarannya. Kemunculan ekosistem dibentuk oleh suatu negara tadi saya bilang. Negara berperan memproduksi dan melahirkan ekosistem. Ya, kunciannya ini. Bang Ji sama Pali. Naon, bikin gawean aja sih. Ganggu baik. Udah, bentar. Bahwa sistem ini tidak memiliki kekayaan, ya, dan kepemilikan tanah luas. Justru kekayaannya itu setelah menjabat dan mendapatkan kekuasaan. Kan gitu. Ini udah baca sendiri apa baca? Nanti aja. Puasa gue haus. Telepon lagi. Ini Bu. Oh sama Pali dulu. Ya udah Bu. Ya Bu. Udah ditulis semua nih. Udah. Oh kita nyapa. Kirain difotoin aja udah cepret-cepret. Cepet amat sih lo. Dikasih keenakan juga.
Lo kalau nulis baca buku nggak mungkin kan buat pilak. Udah, nah, ini udah. Udah. Ini Udah. Iya. Iya. Udah. Lagi. Udah. nah, ini yang lebih. Kaget. Kalau saya bikin matriknya ada 2. Sini aja nih deh. Kita nelpon. Kirain ditelepon. Bu Nisa mau ngapain tuh? Iya, ini Pak. Jadi Mantau itu gini. jadi sekarang kan mata kuliahnya Bu Nisa. Nah, dipakainya buat nyari tentang Nyari datanya. datanya. Data primernya. Kayaknya nyari juga. Jadi kuliah lapangan gitu. Iya. Nah, ini bedanya tuh. Bedanya Koordinasi. Masalah. ke